إليه شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan tentang asbab syarhi sadr. Sebab-sebab yang membuat hati kita itu lapang. Ini kita ambil dari kitab Al-Hadiyun Nabawi fil Fadail wal Adab karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena banyak orang yang terkadang hatinya itu gelisah. Hatinya kadang mungkin dia galau. Ya, bimbang, khawatir, cemas. Ya, dan ini akan berdampak pada aktivitas ya ibadahnya, aktivitas muamalahnya, dan perlu tahu apa sih ya sebab yang membuat hati atau dada dia itu lapang. Yang pertama ya, bahkan ini fa'a'zamu asbabi syarhi sadr. Sebab lapang dada yang paling besar adalah at-tauhid. Tauhid. Ya, sesuai dengan kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid, dan bertambahnya tauhid, maka itu akan menjadi lapang bagi orang yang berada di atas itu. Jadi sesuai dengan kesempurnaan tauhid dia, sesuai dengan kekuatan tauhid dia, bertambahnya tauhid dan iman dia, maka itulah lapang dada yang akan dia dapatkan. Ya. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ya, apakah ya orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, kepada Islam, pada tauhid, fahuwa ala nurim min rabbih, dia berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah, Allah lapangkan hatinya dalam Islam. Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan hidayah petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya, hatinya lil Islam, untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan, Allah jadikan hatinya itu sempit. Ya. Maka perkara yang paling besar yang membuat hati seorang hamba itu lapang adalah tauhid. Karena petunjuk dan tauhid ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah sebab terbesar lapangnya dada. Ya, petunjuk dan tauhid. Kebalikannya kata beliau, wasyirku wad-dhalal, kesyirikan dan kesesatan adalah min a'zami asbabi dhiqi sadr. Kesyirikan dan kesesatan itu adalah sebab terbesar sempitnya hati dan dada seseorang. Ya, penting ya, dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya kita belajar tentang tauhid. Ya. Karena tauhid itu akan membuat hati lapang, akan membuat hati tenang, hidupnya pun bahkan bahagia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan,
wa huwa mu'min, dan dia beriman, tauhidnya benar, maka kami akan jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidupnya thayyibah, hidupnya enak, baik, ya. Dan kami akan balasi mereka untuk pahala bagi mereka, dan kami balasi untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini tauhid. Bahkan Syekh Ibn Baz rahimahullah dalam kutub Al-Aqidatu As-Sahihah, beliau mengatakan bahwa al-a'mal wal aqwal, amalan-amalan dan ucapan-ucapan itu akan tasihhu wa tuqbal, akan benar dan diterima kalau sudirat an aqidatin sahihah, kalau ya berdasarkan akidah yang benar. Jadi kalau amal dan ucapan itu bersumber dari akidah yang benar, maka jadi sah dan diterima. Tapi kebalikannya, kalau amalan-amalan dan ucapan-ucapan bersumberkan dari akidah yang tidak sahihah, la tasihhu wa la tuqbal, tidak sah dan tidak diterima. Ini pentingnya tauhid, ya, agar kita lebih semangat untuk kembali mempelajari tentang tauhid, dan itu yang akan membuat hati kita lapang, dan itu yang akan membuat kita bahagia. Kemudian yang berikutnya, di antara yang membuat hati kita itu lapang adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hati seorang hamba, yaitu nurul iman, cahaya keimanan. Ya, cahaya keimanan, karena cahaya keimanan itu yang akan membuat hati lapang dan meluaskannya, dan akan membuat bahagia hati. Tapi kalau an-nur, cahaya dari hati seorang hamba tidak ada, maka hatinya pun akan sempit. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala an-nur al-qalba", apabila cahaya itu masuk kepada hati, maka itu akan melapangkan hati. Ya, akan melapangkan hati. Dan tatkala Rasulullah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wa ma alamatu dzalika, ya Rasulullah, apa sih tanda itu ya Rasulullah? Apa sih tanda itu? Qal al-inabatu ila daril khulud, kembali ke akhirat, kembali ke tempat yang kekal, kembali kepada tempat yang kekal dan seterusnya. Artinya menjauh dari tempat yang menipu, dan bersiap-siap untuk al-maut sebelum datang. Cuman di sini hadisnya adalah dhaif, disebutkan oleh para ulama tentang riwayatnya ini dhaif. Artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk menuju ke amalan kampung akhirat, dan menjauhi dari hal-hal yang akan membuat Allah murka, dan bersiap-siap untuk datangnya ajal. Nah, itulah memang orang mukmin yang pandai. Orang mukmin yang pandai itu dia menyiapkan bekal yang banyak sebelum datang kematian. Dia mempersiapkan diri dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, di antara yang membuat hati itu lapang adalah al-ilmu, ilmu agama. Ilmu agama. Fa innahu yashrahu sadr. Ilmu agama itu melapangkan hati. Wa yuwasi'uh, dan meluaskan hati, hatta yakuna awsa' minad dunya, sehingga lebih luas daripada dunia. Jadi ilmu agama itu akan melapangkan hati dada seseorang, akan meluaskan hatinya. Bahkan kata beliau lebih luas daripada dunia. Hatta yakuna awsa' minad dunya, bisa lebih luas daripada dunia. Wal jahal, dan ketidaktahuan,
tentang ilmu agama itu akan yurisu ad-dhiq, akan melahirkan kesempitan hati. Hati itu akan menjadi sempit ya. Karena apa? Karena dia nggak tahu tentang ilmu agama. Tapi kalau ilmu agama yang ada pada dia, dia cari, dia dapatkan, ini akan membuat hatinya lapang. Dan hati yang paling lapang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang paling banyak ilmunya. Ya, orang yang paling berilmu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana atqakum lillah wa a'lamukum billah, kata Nabi, aku ni orang yang paling takwa kepada Allah dari kalian dan orang yang paling berilmu, tahu tentang ilmu dari kalian kepada Allah Ta'ala. Maka beliau orang yang paling apa? Lapang dadanya kena ilmu. Maka kata beliau, faqullamat tasa'a ilmul abdi, maka semakin luas ilmu seorang hamba, in syaraha sadruhu wattasa', maka hatinya pun akan lapang dan luas. Ya. Tapi ini bukan semua ilmu ya. Ilmu yang terbatas adalah balil ilmil mauruth anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terbatas pada ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warisan kepada kita. Warisannya apa? Ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, artinya tidak mewariskan harta. Wa innama warrathul ilma, yang mereka wariskan ilmu, ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, barang siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah datang ke tempat jualan ya, pasar. Kemudian beliau mengatakan, waihakum, ya celaka kalian, kenapa kalian tidak ya datang ke masjid untuk apa? Untuk mendapatkan warisan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasanya kalau dengar kata warisan gimana? Fulus ya, uang. Mereka, wah ini pedagang ya, biasa kalau udah ada peluang dapat uang langsung ngejer. Akhirnya mereka pun pada datang ke masjid gitu. Ini warisan ini. Bakalan dapat apa? Uang banyak. Ya, kadang ada pengumuman pembagian beras saja langsung rame ya, ini warisan, banyak ini uangnya. Ini datang, kemudian mereka kok nggak ada harta yang dibagi gitu ya, nggak ada uang yang dibagi ya. Akhirnya mereka balik lagi, kemudian ditanya kenapa ya, mereka mengatakan kami nggak dapat apa-apa kecuali ya ada orang yang mengajarkan yang halal dan yang haram, lagi menjelaskan ilmu. Maka kata Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian, zaka mirasun Nabi, itulah warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Ya, jadi antum kalau duduk di majelis ilmu lagi dapat apa? Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi ya kalau kita tidak ngambil. Kalau harta habis gitu ya. Tapi kalau ilmu agama enggak, terus akan bermanfaat. Makanya diantara keutamaan ilmu agama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilmi, bahwa diantara keutamaan ilmu itu yang akan menjaga kita, tapi harta kita yang menjaganya. Ya, coba kalau antum punya harta, banyak hartanya, antum apain? Jaga. Antum simpen, dimasukin kemana? Ke brankas ya. Kalau sekarang masukin kemana? Ke bank gitu ya.
Kemudian antum kalau mau keluar ada di lemari, antum gelisah, ya. Artinya menjaga harta capek menjaga harta. Tapi ilmu agama yang menjaga kita dan kita bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana dan menjaga kita. Ini haram, nggak boleh. Itu ilmu agama. Makanya kata beliau, ilmu agama itu yang akan yahfazuk, menjagamu. Sedangkan harta tahfazuhu, engkau yang menjaganya. Repot ya, bahkan semakin banyak harta semakin repot untuk kita jaga, berat. Ya. Tapi ilmu agama yang akan menjaga kita. Ya, maka ilmu agama, ya ilmu nafi' itulah ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ilmun nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir kepada orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ilmunya bermanfaat untuk yang lain. Paling tidak bermanfaat untuk dirinya dan keluarga serta orang lain. Terus ngalir walaupun dia meninggal. Fa'ahlu, maka orang-orang yang berilmu, kata beliau, asyrahun nasi sadra, orang yang paling lapang dadanya. Wa awsa'uhum quluban, dan orang yang paling luas hatinya. Wa ahsanuhum akhlaqa, dan orang yang paling terbaik di antara mereka akhlaknya kalau mengamalkan. Wa atyabuhum 'aisha, dan orang yang paling enak bahagia hidupnya. Ini luar biasa. Jadi orang yang berilmu itu orang yang paling lapang dadanya, ya, paling luas hatinya, ya, paling bagus akhlaknya kalau diamalkan, dan paling enak hidupnya. Karena kebahagiaan itu salah satunya terletak pada ilmu agama. Ilmu agama, dia tahu tentang apa yang wajib dia kerjakan, ya, dia tahu mana yang haram yang mesti dia jauhi, itu bahagia. Jadi orang yang banyak harta, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, belum tentu bahagia, enggak. Karena ukuran bahagia terletak di mana? Hati dia. Banyak yang kita lihat hartanya banyak, dia gelisah. Ya, gelisah dia. Bahkan untuk tidur pun kadang minum apa? Obat tidur, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tapi kadang orang yang fulusnya mungkin apa? Pas-pasan enak tidurnya, nggak pikiran. Ya Allah, zen, udah langsung tidur. Doanya juga fokus. Tapi kalau yang banyak apa? Materinya punya, itu dia beban dia. Dan tidak sedikit yang akhirnya stres. Stres bukan gak ada fulus, tapi kebanyakan fulus. Nah, kalau yang gak ada fulus ya udah zen, nggak kemana-mana. Ya, rajin kajian datang gitu ya. Tapi kalau udah banyak fulus biasanya banyak acara ya. Jalan-jalan kemana gitu untuk mencari apa? Menurut dia adalah kebahagiaan, padahal bukan bahagia. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara sebab yang membuat hati itu lapang adalah al-inabatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatuhu bikullil qalb, dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Ya, cinta kepada Allah ta'ala. Karena memang orang-orang yang beriman itu orang yang cintanya spesial kepada Allah ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang memiliki hati yang salim, hati yang apa?
salim, yang selamat dari syirku billah, selamat dari maksiat dan yang lain, ya. Di antara tanda orang yang memiliki qalbun salim, dan ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Ahadits fi Islahil Qulub, ya, hadis-hadis yang membahas tentang perbaikan hati yang kita bahas tadi malam. Di antara tanda, ya, orang yang memiliki qalbun salim adalah hatinya dipenuhi dengan mahabbatullah, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah. Orang kalau udah cinta gimana? Hah? Dia akan melakukan apapun untuk menggapai cintanya. Antum cinta kepada fulana, kepada istri, antum akan membuat, ya, istri itu pokoknya gimana senang. Apalagi kalau yang kita cintai adalah siapa? Rabbul Khalaiq, Rabb yang menciptakan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Itu qalbun salim. Ya, maka di sini, ya, kembali kepada Allah taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan setiap, ya, dengan sepenuh hati, wal iqbalu alaih, dan langsung menyongsong pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tana'um bi'ibadati, dan berlezat-lezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nikmat kalau beribadah. Ya, dia nikmat tatkala salat, dia nikmati salatnya, ya. Tatkala dia baca Quran, dia nikmati baca Qurannya, ya. Tatkala zikir, dia nikmati zikirnya. Ini luar biasa. Ini yang terkadang, ya, susah untuk kita lakukan. Karena ibadah itu kalau sudah dinikmati enak. Ya, antum baca Quran kalau antum sudah nikmati enak gitu. Baca lagi gitu, ya. Lihat lagi terjemah, oh ternyata ini terjemahannya. Kemudian tatkala antum salat duha, antum rutinkan jadi nikmat. Kemudian salat malam kalau dirutinkan jadi apa? Nikmat. Puasa kalau dirutinkan jadi apa? Nikmat. Nah, ini yang akan membuat hati dia lapang. Dan yang paling lapang hatinya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menikmati dan berlezat-lezatan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian Nabi kalau di waktu malam beliau qiyam? Karena itu, ya, waktu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, khalwah. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum belum yatana'um bil ibadah, berarti belum lapang hatinya. Tapi kalau antum berusaha untuk menikmati ibadah, maka ini diantara tanda yang akan membuat hati itu lapang. Ya. Yang keberapa tadi? Yang keempat, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, diantara, ya, yang membuat hati kita itu lapang adalah dawamu zikrihi ala kulli hal. Merutinkan untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Wa fi kulli mautin, di tempat manapun. Ya. Dan orang yang mengingat dan zikir kepada Allah Ta'ala memiliki pengaruh yang luar biasa dalam melapangkan dada. Afala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi apa? Hati akan menjadi tenang. Naimul qalb, nikmatnya hati itu kalau dia sudah terus lisannya zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lisanan zakira, lisan yang selalu zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mau tidur, dia baca zikir. Bangun tidur pun baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masuk kamar mandi baca zikir, keluar kamar mandi zikir, kemudian salat, ya,
kemudian mendengarkan azan, ya dia pun mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah sholat dia pun zikir setelah sholat dia jaga, zikir pagi petang pun dia jaga, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatinya pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Walil ghaflah, tapi kebalikannya orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya pasti akan sengsara. Hidupnya pasti akan apa? Akan sempit, dan Allah yang akan menjadikan dia sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Ta'ala, kami jadikan hidupnya itu dongka, sempit hatinya. Salat dia tinggalkan, zikir dia nggak baca, Al-Quran pun dia tinggalkan, dia nggak baca. Maka kami jadikan, kata Allah Ta'ala, hidupnya hidup yang dongka, yang sempit, sengsara. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Kemudian dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira wa harab. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melihat? Kata Allah Ta'ala, kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yawma tunsa. Bukankah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami kemudian kau melupakannya? Wa kazalikal yawma tunsa, pada hari ini pun kau dilupakan. Nah, dan orang yang menjaga zikir, hatinya pun akan tenang. Ya, dan diantara bentuk zikir yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya dia menjaga sholatnya, karena itu bentuk zikrullah. Kemudian tilawatul Qur'annya dia jaga, agar apa? Agar hati dia lapang dan hidupnya pun bahagia. Dan kemudian yang berikutnya, diantara sebab yang membuat hati kita itu lapang adalah al-ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jah wan naf' wal badan. Berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, dan memberi manfaat kepada mereka dari apa yang memungkinkan, yang kita punya, harta, ide, tenaga kita berbuat baik kepada makhluk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan semakin kita berbuat baik kepada orang, semakin bahagia hati kita. Jadi antum berbuat baik nih kepada makhluk, pada makhluk, itu hati antum akan bahagia, senang. Kenapa? Karena bisa membantu dan berbuat baik kepada orang. Maka Nabi paling senang kalau membantu orang, dan lebih Nabi dahulukan ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi. Makanya Nabi mengatakan, aku keluar untuk memenuhi kebutuhan manusia lebih afdal ketimbang iktikaf di masjid, bantu orang. Dan itu luar biasa manfaatnya, akan membuat hati bahagia. Dan orang yang al-karim al-muhsin, yang sedang berbuat baik kepada makhluk, itu orang yang paling lapang dadanya, jiwanya paling baik, hatinya juga luar biasa. Tapi orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak mau memberikan manfaat kepada orang, berat ini, susah. Orang yang bakhil, orang yang pelit, itu orang yang orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak layak ada pada seorang mukmin. Kenapa? Karena dia susah untuk berbuat baik kepada orang lain atau makhluk. Kadang untuk dirinya sendiri, kadang malah bakhil, pelit gitu, apalagi untuk orang lain, jangan.
Ya, kalau kita membantu orang, hati kita bahagia, ya, kemudian kita pun akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membantu orang dan berbuat baik. Jadi kalau ada orang nih umpamanya apalagi dari keluarga yang dia butuh ya untuk bantuan, kita bantu. Ya, semampu kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara peringainya adalah selalu membantu orang. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Khadijah, ya, setelah Allah turunkan wahyu dalam keadaan gelisah, Khadijah menenangkan dan mengatakan la yukhsikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau senang bantu orang. Ya, artinya membantu orang bermanfaat untuk yang lain. Ya, itu adalah diantara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang berikutnya adalah asyaja'ah, keberanian. Ya, keberanian ini akan membuat hati seseorang lapang. Ya, artinya dia bukan tipe orang yang pengecut, bukan ya. Berani di atas kebenaran, ya. Berani di sini artinya dia bisa menahan nafsu dia. Ya, tidak mudah untuk apa? Untuk meluapkan emosi, enggak. Dia tahan. Kemudian yang berikutnya ya diantara perkara yang membuat hati itu lapang adalah mengeluarkan ya penyakit hati. Ya, mengeluarkan penyakit hati ya. Berusaha untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Ya, karena banyak ya penyakit hati itu, hasad ya. Kemudian dengki pada orang ya. Kemudian ya inginnya selalu ada permusuhan dengan orang ya. Penyakit yang harus dihilangkan dari hati kita. Harus dihilangkan. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah tarku fudulin nazar wal kalam wal istima' wal mukhalatah wal akal wan naum. Meninggalkan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan pendengaran-pendengaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari mukhalatah, berbaur dengan lawan jenis. Ya, kemudian menghindari makan berlebihan ya. Kemudian juga menghindari tidur yang berlebihan. Ya, ini yang akan membuat hati kita apa? Hati kita lapang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Paling sempurna. Jadi poin yang terakhir itu sangat penting ya untuk meninggalkan terutama larangan-larangan Allah Ta'ala dari melihat yang haram ya, kemudian dari berkata-kata yang dilarang, kemudian dari mendengarkan hal-hal yang apa tadi? Yang dilarang, kemudian menghindari untuk berbaur dengan lawan jenis ya, makan apalagi makanan yang dilarang ya, atau tidur yang berlebihan itu hindari. Maka hal-hal tadi yang akan membuat seseorang itu hatinya paling lapang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bisa ya menerapkan hal-hal tadi, sehingga dalam hidup yang kita jalani itu kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia ya, dengan hati yang lapang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.